Jumpa lagi di channel YouTube saya, Sangga Pendidikan RS Ervan. Di sini saya akan menyajikan tutorial-tutorial pendidikan. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu dengan memfaktorkan. Ini untuk video saya yang pertama. Nah, di dalam pelajaran matematika prinsipnya kita harus mengingat sebuah kalimat bisa karena terbiasa. Oleh karena itu, dalam belajar matematika, kita harus banyak-banyak untuk berlatih, agar kita terbiasa dalam mengerjakan setiap soal-soal yang ada. Sekarang, saya akan mulai untuk menjelaskan bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari akar persamaan kuadrat, itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Lalu cara yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik atau yang lebih dikenal dengan rumus ABC. Nah, pada kesempatan kali ini untuk video yang pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Di sini pertama saya beri contoh. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0. Nah, untuk melengkapi atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat seperti ini, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat pola seperti ini. Nah, dengan pola ini nanti kita akan menempatkan faktor dari bilangan atau persamaan yang disajikan. Nah, nanti untuk yang merah ini berarti kita akan menentukan faktor dari X pangkat 2. Nah, di sini tidak ditulis. Ini sebetulnya adalah 1. Namun dia tidak ditulis. Jadi kita tempatkan X dan X. Maka menjadi X dan X. Lalu, sekarang kita amati di sini ada negatif 15 dan 14. Jadi nanti kita akan mencari sebuah bilangan apabila dikali akan menghasilkan 14 dan apabila dijumlah menghasilkan negatif 15. Ulangi, kita akan mencari faktor dari 14 yang mana apabila dia dikali akan menghasilkan positif 14 dan apabila dijumlah akan menghasilkan 15. Jadi kita akan menentukan di garis berwarna biru ini adalah faktor dari 14. Faktor dari 14 itu adalah bisa 114 atau 27 dan bisa juga tandanya yang diubah atau berubah, bisa negatif dan bisa positif. Nah, setelah itu baru kita akan menentukan. Nah, setelah itu kita akan mendapat bahwa apabila dua bilangan dari faktor 14 ini dikali akan menghasilkan positif 14 dan apabila dijumlah menghasilkan negatif 15, maka bilangan itu adalah negatif 1 dan negatif 14. Ya. Jadi negatif 1 dan negatif 14. Bilangan tersebut adalah negatif 1 dan negatif 14. Nah, jadi setelah itu kita akan menentukan X1 dan X2 untuk himpunan penyelesaiannya. Nah, X kurang 1 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan 1. Nah, ini dia berpindah ruas. Lalu, untuk X2-nya, yaitu X dikurangi 14 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 14. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1, 14.
Jadi X1-nya 1 dan X2-nya 14. Nah, apabila kalian ingin membuktikan bahwa benar tidak seandainya kita isi nilai X-nya ini dengan 1 atau 14, dia akan menghasilkan 0. Contoh di sini saya ambil untuk pembuktian yaitu X yang pertama atau X1 ya, yaitu 1. Lalu kita tempatkan ya, 1 pangkat 2 dikurang 15 dikali 1. Nah, karena X-nya itu kita ambil dari 1 ini, lalu ditambah 14 sama dengan 0. Sehingga hasilnya 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1, lalu 15 dikali 1 sama dengan min 15, ya, min 15 dikali 1 ditambah 14 akan menghasilkan 0. Nah, itu untuk pembuktian. Sehingga himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 dikurang 15X tambah 14 sama dengan 0 adalah 1 dan 14. Nah, itu untuk penyelesaian contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Seandainya nanti di dalam sebuah persamaan kuadrat, ya, akar persamaan kuadrat di sini ada angkanya, ya, ada koefisien di sini, berarti nanti kita buat pola yang paling mudah. Caranya seperti ini. Nah, berarti di sini kita buat 4X, di sini 4X. Kalau seandainya di sini 3X pangkat 2, berarti di sini 3X, di sini 3X. Karena di sini 4X, maka kita buat jadi 4X, ini 4X. Lalu per 4. Nah, kemudian nanti kita kalikan. Ya, 4 dikali dengan 1. Lalu kita kalikan. Nanti menjadi 4, ya. Jadi 4 kali 1, 4. Nah, lalu kita buat faktor dari 4. Nah, buat faktor dari 4, yaitu bisa 1, 4 dan 2, 2. Nah, karena di sini kita menghasilkan 4. Ya, di sini 4. Perhatikan, di sini 4, maka yang lebih tepat adalah yang ini. Nah, karena apa? Karena kita jumlah hasilnya jadi 4. Namun kalau yang ini, berarti kalau kita jumlah hasilnya 5. Sedangkan di sini adalah 4. Maka yang lebih tepat adalah yang saya lingkari berwarna merah. Lalu berikutnya langkah di sini kita tempatkan 2, 2. Nah, kemudian kita lihat di sini sama-sama kita bagi dengan 4. Nah, lalu kita coret di sini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi 4 sama 4 jadi 1 ya. Di sini jadi X. Lalu 2 dan 4 menjadi setengah. Ya, karena kalau kita ini sama-sama dibagi, ya, maka jadi nanti hasilnya adalah setengah. Nah, kita sederhanakan di sini nanti dianya. Lalu yang ini kita diamkan. Ya, yang ini kita diamkan. Nah, ini untuk cara apabila nanti di sininya ada angka. Ya, di persamaan kuadratnya ada angka. Kalau yang tadi di contoh pertama tidak. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama tadi. Sekarang kita gunakan cara yang kedua, ya, seperti ini. Ya, jadi apabila di sini ada angka. Lalu dari sini kita perhatikan, ya, terbentuklah nanti hasil seperti ini. Kemudian sama dengan 0, maka kita akan tinggal mencari akarnya. Ya, jadi di sini yang pertama X tambah setengah sama dengan 0. Jadi X1-nya adalah negatif setengah. Ya, dia pindah ruas. Lalu yang ini 4X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian 4X sama dengan min 2. Nah, ini pindah ruas dia. Lalu X pangkat X2-nya jadi negatif 2 per 4 atau negatif setengah. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, ya, persamaan kuadrat dari 4X pangkat 2 tambah 4X tambah 1 adalah negatif 1 per 2 dan negatif 1 per 2. Nah, inilah untuk contoh yang kedua. Terakhir, sekarang kita perhatikan contoh yang berikutnya, yaitu apabila nanti kita menemukan model persamaan kuadrat seperti ini. X pangkat 2 dikurangin 1 sama dengan 0. Nah, ingat di sini tidak ada angkanya, ya, tidak ada koefisiennya.
Oleh karena itu kita bisa menggunakan cara seperti contoh pertama. Ya. Nah, nanti di sini kalian lihat di sini ada negatif 1. Ya, negatif 1. Jadi nanti kita cari sebuah bilangan dari dua buah bilangan dari 1 apabila dia nanti dikali hasilnya negatif 1 dan apabila dia dijumlah hasilnya adalah 0. Ya, apabila dijumlah hasilnya 0. Nah, apabila dikali hasilnya negatif 1. Nah, bilangan tersebut adalah 1 dan negatif 1. Ya, sehingga nanti kita tempatkan ya di sini X dan X ya, X dan X. Lalu yang di garis biru ini kita tempatkan 1 dan negatif 1 ya, positif 1 dan negatif 1. Selagi saya ulangi, jadi kita mencari ya faktor dari bilangan 1 yang apabila dikali akan menghasilkan negatif 1 ya, dan apabila dijumlah menghasilkan 0. Nah, hasilnya jadi X tambah 1 dan X dikurang 1. Sehingga kita akan mendapatkan di sini ya X tambah 1 sama dengan 0. Lalu X satunya yaitu negatif 1. Nah, dia pindah ruas. Nah, kemudian yang berikutnya X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga X2 sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,1. Ya. Jadi perhimpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,1. Nah, itulah ya 3 cara untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat semuanya yang mungkin nanti ingin mengetahui cara-cara yang lain, dapat diputar kembali ya video-video saya yang berikutnya untuk cara-cara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.